Halo, di sini kami akan menjelaskan tentang The Kettle-Horn-Carroll Theory. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayunastiti Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 190, Einani Widya Tantri dengan 3 digit NIM terakhir 182, Sinta Renaya Sari dengan 3 digit NIM terakhir 188, Rizky Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 191, Livanda Zulko dengan 3 digit NIM terakhir 178, Atia Nashwa dengan 3 digit NIM terakhir 205, dan Turaya dengan 3 digit NIM terakhir 208. Definisi teori Kettle-Horn-Carroll adalah kombinasi riset dari 3 tokoh, yaitu Raymond B. Kettle, John L. Horn, dan John B. Carroll, serta merupakan integrasi dari Kettle-Horn-GFGC Theory dan Carroll's Three-Stratum Theory. Teori Kettle-Horn-Carroll atau biasa disebut teori CHC merupakan sebuah teori psikometris berdasarkan asumsi bahwa struktur intelijensi dapat ditemukan dengan menganalisa interrelasi antara skor-skor dalam tes-tes kemampuan mental. Validitas teori CHC didukung oleh psikometri berbagai pengujian statistik dengan faktor analisis, dan juga non-factor analytic research mencakup studi heritabilitas, neurokognitif, perkembangan, dan prediksi outcome pekerjaan dan pendidikan. Taksonomi CHC merupakan kerangka yang paling komprehensif dan memperoleh dukungan empiris yang pernah ada untuk memahami struktur kemampuan kognitif manusia. Horns 1998 dan Jensen 2004 membandingkan dengan tabel periodik Mendeleev's dalam bidang kimia. Teori ini berfokus pada gagasan bahwa kecerdasan datang dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu fluid intelligency dan crystallite intelligency. Fluid intelligency adalah kecerdasan mentah yang merupakan pemrosesan kemampuan dan relatif bebas dari pengaruh budaya dan lingkungan. Sedangkan crystallite intelligency adalah cerminan dari apa yang dipelajari dari lingkungan maupun pengalaman. Teori-teori Kettle-Horn-Carroll. Yang pertama, General Ability Stratum 3. Tingkat pertama terdapat General Intelligence atau G-Factor. Yang kedua, Broad Ability Stratum 2. Tingkat kedua adalah tingkat kecerdasan yang biasanya meliputi kemampuan umum. Pada tingkatan inilah terdapat GF, Fluid Intelligence, GC, Crystallized Intelligence, GY, General Memory and Learning, GV, Broad Visual Perception, GU, Broad Auditory Perception, GR, Broad Retrieval Ability, GS, Broad Cognitive Speedness, GT, Processing Speed. Yang ketiga, Narrow Ability Stratum 1. Level terakhir yang terdiri dari bentuk-bentuk kemampuan kognitif tertentu dari masing-masing domain yang lebih luas. Misalnya, crystallized intelligence akan menjadi hal-hal seperti membaca, mengeja, atau pemahaman bahasa. Sedangkan fluid intelligence dapat berupa hal-hal seperti kecepatan berpikir atau penalaran wajah. Perbedaan utama antara model Carroll dan Horn-Kettle. Yang pertama, perbedaan keberadaan G. Carroll terdapat G, sedangkan Horn-Kettle tidak terdapat G. Yang kedua, kemampuan kuantitatif atau quantitative ability. Carroll berada di dalam GF, sedangkan Horn-Kettle terpisah, disebut dengan GK. Yang ketiga, reading and writing ability. Carroll di dalam GC, sedangkan Horn-Kettle terpisah, disebut dengan GRW. Catatan, GRW merupakan kontribusi Woodcock pada tahun 1994. Oke, jadi selanjutnya ada konsep-konsep yang terdapat dalam teori Kettle-Horn-Carroll, yaitu yang pertama adalah fluid intelligence atau reasoning, yang merupakan penggunaan operasi mental kompleks dan terkontrol untuk memecahkan persoalan-persoalan baru dengan segera. Kemudian ada quantitative knowledge, yaitu kemampuan pengetahuan kuantitatif deklaratif dan prosedural seseorang yang sebagian besar diperoleh melalui pengalaman pendidikan formal. Kemudian ada crystallized intelligence, yaitu kemampuan pengetahuan bahasa, informasi, dan konsep yang bersifat spesifik pada budaya tertentu dan atau aplikasi dari pengetahuan tersebut. Kemudian ada reading dan writing, yaitu kemampuan akan keterampilan dan pengetahuan membaca dan menulis deklaratif dan prosedural. Kemudian ada short-term memory, yaitu kemampuan untuk menangkap dan mempertahankan kesadaran akan elemen-elemen informasi dalam waktu singkat. Kemudian ada visual spatial ability yang merupakan kemampuan untuk membangkitkan, mempertahankan, mengingat kembali, dan mentransformasi image visual yang terstruktur dengan baik. Kemudian ada auditory processing yang
Karakteristik utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana individu dapat mengontrol secara kognitif persepsinya akan informasi auditori. Kemudian ada long term storage and retrieval, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengkonsolidasi informasi baru dalam ingatan jangka panjang, dan kemudian mengingat kembali dengan mudah informasi yang telah disimpan. Kemudian ada cognitive processing speed, yaitu kemampuan untuk menampilkan tugas-tugas kognitif yang relatif mudah atau sudah dipelajari secara otomatis dan mudah, khususnya ketika dibutuhkan efisiensi mental yang tinggi. Yang terakhir ada decision atau reaction time or speed, kemampuan untuk bereaksi dan atau membuat keputusan secara cepat terhadap stimulus sederhana. Umumnya diukur menggunakan pengukuran kronometrik akan waktu reaksi dan inspeksi. Yang terakhir ada decision atau reaction time or speed, yaitu kemampuan untuk bereaksi dan atau membuat keputusan secara cepat terhadap stimulus sederhana. Umumnya diukur menggunakan pengukuran kronometrik akan waktu reaksi dan inspeksi. Teori CHC memiliki pengaruh yang luas dalam pengukuran intelijensi dan banyak digunakan sebagai dasar pengembangan tes intelijensi. Teori intelijensi CHC merupakan teori struktur kecerdasan yang komprehensif, model teori yang dianggap terbaik dalam menggambarkan struktur kognitif manusia karena kuatnya dasar empiris yang digunakan. CHC merupakan teori intelijensi terbaru yang paling komprehensif dan disepakati para ahli. Carroll's three-stratum theory may be the most sharp model of the structure of human cognitive ability. CHC merupakan taksonomi yang menggabungkan berbagai penelitian, analisis faktor mengenai intelijensi selama kira-kira lebih dari 50 tahun. Horn-Carroll theory of cognitive abilities is the best validated model of human cognitive abilities menurut Ackerman dan Lohmann pada tahun 2006. Teori ini sudah digunakan secara luas untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan kemampuan kognitif manusia di berbagai latar belakang budaya. CHC memiliki implikasi yang paling luas terhadap pengukuran intelijensi menurut McGrew pada tahun 1997 dalam Gregory 2011. Hasil asesmen dari tes kecerdasan yang mendasarkan pada teori CHC mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendiagnosis intervensi pada anak berkebutuhan khusus. Demikian video yang dapat kami paparkan mengenai teori Kettle, Horn, dan Carroll. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih.